Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya melanjutkan dari part yang pertama dan ini part yang kedua untuk mengenal lebih dekat. Dan lebih daripada itu, saya mau bertanya-tanya sama Bapak Edi ini karena sahabat sudah tahu di video-video sebelumnya, beliau ini bagi saya sangat cepat. Saya turun, beliau malah naik tinggi dan saya tidak dapat mengejarnya. Jadi saya mau belajar tips-tips dari beliau dan setelah saya ngobrol-ngobrol dan beliau pun siap untuk berbagi. Ya utamanya untuk saya sendiri, mudah-mudahan bisa mengambil hikmahnya dan umumnya untuk sahabat kita semua. Barangkali di antara sahabat ada yang berminat bisnis di bidang ini karena ini saya pikir lebih kepada bisnis apa ini namanya, lebih kepada trading ya. Trading lah seperti itu. Oke, kita lanjut, kita langsung berbincang-bincang dengan Bapak Edi ini yang sudah tidak asing lagi bagi saya dan bagi sahabat semua. Dan ingat, sahabat yang bertanya soal lokasinya dari video yang terdahulu saya jawab karena saya pun kan sudah bilang di video sebelumnya, dulu setelah sampai pasar tidak sampai 1 kilo lah dari pasar, dari sampai, dan ini Cibuah dan gesernya itu hanya 1,5 kilo kurang lebih seperti itu, jadi nggak susah untuk mencarinya. Dan kalau dari sampai menuju ke arah Kadubanen ada sebelah kiri dan sahabat di situ nanti ada pelangnya, lihat Sangkuriang Shop. Oke, kita lanjut. Begini Pak, ya, ngomong-ngomong soal Sangkuriang ini, ya sesuai video-video terdahulu saya upload, saya itu kalau dibilang tahu persis Sangkuriang itu seperti apa dulu lah, saya tahu karena masa itu kan saya sering belanja. Dan masa itu saya pikir rukonya pun sedikit saja lebih besar daripada Opis ini. Dan saya bisa bayangkan masa itu kalau saya habis ya, kalau saya borong pun semua produknya itu saya pikir saya bisa bayar itu. Ya. Maknanya itu dalam ilustrasi saya lah. Dan sekarang apalagi ini kan yang di Cibuah ya. Dan saya bayangan saya sebelum saya mampir ke sini, kemarin kan saya review di Carita ya. Saya lihat di Carita luar biasa besar dan bayangan saya di Cibuah ya paling juga sama seperti dulu di Sampai lah. Tapi setelah saya mampir ke sini sekarang ini hampir sama dengan yang di Carita. Nah, kalau saya boleh tahu, gimana sih Bapak bisa secepat ini cara bangun prosesnya nih? Ini kita mau belajar sahabat nih. Ya sebenarnya sebelumnya terima kasih kepada Bang Keling yang sudah cukup kenalnya lama, tapi karena lama sudah tidak ketemu gitu kan. Masing-masing punya jalan hidup masing-masing lah ya. Jadi kalau dibilang tadi, Bang Keling bilang bahwa Sangkuriang sekarang sudah besar, ya nggak juga sih, ada yang lebih besar lagi. Ada yang mungkin, tapi dalam ya kan? Pandangan saya dari beberapa yang saya tahu lah, ya, dari beberapa yang saya tahu, ya. Saya beli pakan itu karena saya binaan juga sahabat, mungkin di video-video banyak, daerah Paneglang, Serang, dan Rangkas pun saya cukup banyak, dan salah satu di sini saya pikir terbesar, dan di Carita pun luar biasa besar lagi. Dan kalau bisa berbagi tips-tipsnya itu gimana gitu maksudnya? Ya, jadi sebenarnya kalau ceritanya kalau mau diceritain panjang. Mungkin bisa makan waktu lama lah ya. Tapi secara singkat dulu saya bicara begini. Awal mula sebenarnya Sangkuriang mungkin pernah diceritakan juga ya waktu di Carita kemarin, yang dari bahasanya dari Sangkuriang masih kecil menjadi Sangkuriang besar. Tetapi sama di sini pun awal mulanya kita kontrak itu di pertigaan Sampai kemarin, ke Pertolongan sana lah, ke arah. Tapi kecamatan sama, Warung Gunung. Nah, alhamdulillahnya pada saat 2020 kita bisa menemukan tempat ini. Dan dengan proses ya katakanlah pembiayaan dan tentunya dengan berbagai usaha ya, berbagai usaha. Akhirnya dapatlah tempat ini dan akhirnya kita juga full di sini. Jadi kalau dulu kita ngontrak, sekarang kita sudah
punya sendiri Sangkuriang. Berarti ini aset sendiri lah. Aset tempatnya sendiri. Ini. Ya. Sama yang juga yang dicerita sama. Gitu. Itu kira-kira secara singkat ceritanya. Nah, kalau Bang Keling bilang, kok ini dulu, ya memang dulu cuma satu kios ukuran 5 kali 10. Ya iyalah, makanya 5 kali 10 lah ya kira-kira. Berarti 50 meter. Nah, 50 meter. Nah, kalau di sini secara areal 537 meter. Nah, itu pun sudah 100 kali lipat lebih. 10 kali lah. 10 kali lipat maksudnya. Kira-kira 10 kali lah. Itu pun sudah 10 kali lipat. 10 kali. Dan ini Pak, ada yang agak, saya pun belum sempat juga, mungkin kita kan baru beberapa kali ketemu. Dan ini kali kebetulan saya diundang sama Bapak untuk mampir di sini, karena mungkin kebetulan pas ada di sini Bapak, dan kebetulan saya pulang dari Serang. Karena sudah beberapa kali, sekarang udah agak berani lah saya bertanya begini. Kenapa sih ini namanya bisa jadi Sangkuriang? Ada ceritanya nggak gitu Pak? Karena Sangkuriang itu kan yang saya pikir nih, Sangkuriang. Lele itu Sangkuriang memang adalah semua tahu. Ini kios kok Sangkuriang begitu. Gimana ceritanya itu Pak? Nah, ceritanya sebenarnya tadi yang saya bilang, sebenarnya kalau mau diceritain cukup panjang nih. Cukup panjang lah, cukup makan waktu lama. Tapi awal mulanya begini. Sebenarnya kalau kios, usaha inilah ya, usaha namanya usaha pakan atau jual-jual pakan lah ya. Sebenarnya sudah mulai dari tahun sekitar 2000, tahun 2000-an. Tapi waktu itu belum Sangkuriang, masih pakai nama Subur Makmur. Itu waktu itu masih di Baros, Serang. Masih di Baros. Tahun berapa tadi? Tahun 2000-an. 2002 itu sudah ada sebenarnya. Tapi maksudnya untuk usaha ini. Untuk usaha ini. Waktu itu belum nama Sangkuriang. Belum nama Sangkuriang. Belum, masih nama Subur Makmur. Berarti di waktu tahun dulu 2000. Nih, ya 2000-an sebenarnya sudah ada. Tetapi bukan namanya saya yang manage, hanya pemodal. Orang lain yang manage lah, gitu. Kira-kira seperti itu. Berarti namanya waktu tahun 2000 itu belum Sangkuriang? Belum. Nah, berjalannya waktu, namanya usaha, ada turun naik. Iya. Lagi maju atau lagi apa namanya lagi turun. Nah, singkat ceritanya lah, pada saat 2010 itu Subur Makmur ini kesulitan keuangan lah. Agak turun lah. Agak turun. Singkat ceritanya tutup. Berarti sempat tutup. Tutup nih, sempat vakum, sempat tutup. Nah, saya beralih usaha menjadi pembudidaya lele, pemijahan. Pemijahan masa itu. Pemijahan itu rentan waktu 2010. Saya ada pemijahan, kerjasama dengan seseorang lah, kerjasama untuk jual benih. Masa itu. Itu sampai 2012. 2010. Sahabat, maaf, 2012. Orang sebesar ini, sahabat tahu dulu pernah memijahkan. Itu bikin lele, mijah lele. Nelorin biasa. Iya, jadi kalau saya berapa lama itu? 2010 sampai 2012 lah. 2012. Saya pun masih ada yang namanya nih, saya juga kebetulan bukan persiapan, kebetulan Bang Keling datang. Saya ada sertifikat seperti ini. Wow. Ada namanya dari BBAT. Oke, sahabat harus tahu. Itu ada sertifikat untuk Sangkuriang. Pemilik kios Sangkuriang yang luar biasa besar. Jadi sahabat harus tahu perjuangannya. Ini salah satu orang yang berjuang dari pemijahan lele, sahabat. Oke, ini salah satu orang yang pertamanya berjuang di pemijahan lele. Sama dengan saya juga dulunya. Itulah saya heran. Ini, wow, ini sahabat bisa lihat lele Sangkuriang. Dan ini tahun hasil pemijahan lele Sangkuriang V3 SNI calon induk Balai Besar Pengembangan Budidaya Taruh BBAT. Wow, ini luar biasa. Ini stempel dari KKP. Tahun berapa? 2000? Ini tahun
Ada di sini nih. Oh ini. 2000 berapa? 2013. Ini diterbitkan Sukabumi 30 Januari 2013, sahabat. Sebelumnya ada yang 2012 juga nih. Oh ini ada juga? Ada yang 2012. Ini, wow. Gitu loh. Nah, sahabat bisa lihat. Ya, masih Subur Makmur tuh. Yang 2012. Dan ini masih Subur Makmur. Subur Makmur. Masa itu? Iya. Gitu. Oh iya, sahabat bisa lihat ini. Ini CP-nya, CP Subur Makmur 2012. Berarti tahun 2012 masih Subur Makmur. Masih. Nah, karena sesuatu usaha lah namanya tadi bilang kan tidak semuanya harus mulus lah. Terjadi yang namanya usaha stop lah. Stop dengan berbagai alasan ya. Iya. Ya saya tidak bisa kupas terlalu detail juga. Jadi singkat ceritanya hilang off. Saya membuat pemijahan itu dengan nama Sarang Lele. Gitu. Berarti dari Subur Makmur nggak langsung ke Sangkuriang nggak? Belum, masih Sarang Lele. Masih Sarang Lele namanya. Ya, nah karena waktu di Sarang Lele itu varietas yang pada saat itu kan unggul Sangkuriang. Yang unggul Sangkuriang. Sebelum kalau sekarang kan ada Mutiara dan seterusnya. Ada Mutiara, Piton, macam-macam. Tapi pada saat itu itu Sangkuriang kan. Yang apa namanya? Favoritnya primadonanya. Dan saya pun pemijahannya itu Sangkuriang. Ya, pakai nama jenisnya Sangkuriang, tapi pakai nama Sarang Lele. Itu di Baro Serang. Nah, setelah sama juga nih, karena tidak punya skill, tidak punya kemampuan, akhirnya ambruk lagi itu usaha Sarang Lelenya. Gitu loh. Nah, bekal itu akhirnya muncullah yang namanya kios Sangkuriang. Kenapa Sangkuriang? Terobsesi atau ngambil adopsi dari jenis lele tadi. Dari pertama Lele. Sangkuriang itu. Jenis Sangkuriangnya. Kenapa? Karena Sangkuriang kan lebih cepat besar. Terus kalau secara legenda ceritanya si Sangkuriang ini adalah lebih meluas lagi orang yang tahu. Gitu. Jadi lebih punya kemauan ya. Kalau Sangkuriang ini kan dikasih tantangan dengan cerita legenda, mungkin sahabat lele, sahabat keliling lele kan bisa baca legenda. Sangkuriang itu adalah orang yang tangguh. Dan dari benih lele pun memang begitu dia ceritanya. Kenapa Sangkuriang kan begitu? Jadi kan kita menamakan sesuatu itu kan didasarkan atas spesifikasinya. Spesifik itu kan supaya menjadi lebih baik tentunya kan, untuk bukan hanya sekedar nama. Kadang-kadang orang bilang, apa sih arti sebuah nama? Tapi kan nama itu adalah suatu doa juga. Nah, itulah yang saya terus terang adopsi. Jadi makanya kasih nama kios Sangkuriang. Nah, itu mulai berdiri di 2012. Meskipun masa itu sudah nggak benih lagi. Belum, sudah nggak benih lagi. Itulah yang kebaliknya. Waktu benih namanya Sarang Lele. Setelah lepas benih, padahal di sertifikatnya Sangkuriang. Iya. Setelah lepas benih, bikin kios dinamai Sangkuriang. Dan berarti awal brand Sangkuriang itu dipublikasikan 2012. Oh, gitu loh. Jadi sampai sekarang sudah kurun waktu 11 tahun lah ya. 11 tahun. Dari nol besar berarti 11 tahun itu. Dari mulai nol, dari pertama nol, dari mulai ngontrak. Kan tadi seperti yang kios ini kan baru beli 2020. Sebelumnya kan kita kontrak. Tapi kalau duluan nih, dulu kan disampai. Setelah disampai ke sini, berarti sebelum itu yang dicari Tama udah dulu daripada ini kan? Oh iya, jadi kan waktu itu disampaikan 2013. Dicarita itu 2015. Oh, Carita 2015. Yang tempat sekarang ini 2020. Betul. Dan kira-kira apakah Bapak ada rencana untuk memperluas lagi begitu di mana? Jadi gini sebenarnya sahabat, khususnya untuk penonton sarang keling lele lah ya, tapi sarang lele lagi, keling lele sekarang. Nggak apa-apa, yang penting sama lele aja. Jadi sebenarnya saya itu berpikir karena bukan berarti saya ingin pamer atau misalnya sekarang Sangkuriang sudah besar, tidak.
tetapi paling tidak ingin membagi juga lah. Kalau memang sahabat keling lele itu ada yang mungkin punya usaha yang sama. Ya, trik-triknya lah kira-kira. Ya, setidaknya begini. Ya. Ini secara internal saya. Betul. Saya mengharapkan beberapa motivasi dari Bapak. Ya, ya mudah-mudahan karena sekaligus saya pun yang disebutnya ya tanda kutip kreator, konten kreator. Jadi sekalian kita berbagilah kepada sahabat semua seperti itu. Ya. Dan trik-triknya seperti apa saja itu Pak Pros? Ya, yang sebenarnya kalau mau satu usaha ya, yang pertama pasti yang seperti Bang Keling kemarin juga, sebenarnya kemauan, niat ya, niat dulu lah, kemauan pasti kan, niat, kemauan, mau kerja keras pastinya, usaha apapun, konsisten, pasti ibaratnya kerja keras, perlu yang namanya menggali ilmu dari orang lain, mungkin yang kemarin juga interview, hampir sama lah kira-kira secara prinsip-prinsip awal, silaturahmi, tidak sombong atau apa bagaimana, ya ibaratnya seperti itu. Nah, Sangkuriang kebetulan memang tidak mulus juga dari 2012 berdiri. Emang pernah ada kendala di antara itu? Ya namanya usaha pastilah. Saya pikir dari subur makmur ke sarang lele langsung dari melesat. Enggak. 2012 mulai ada Sangkuriang, 2014, 2017 itu ambruk lagi. 2017. Ambruk lagi dalam artian ya ibaratnya ya namanya usaha ya. Pasang surut lah. Ada turun naik. Tapi masa itu oleng, tapi nggak vakum begitu masa itu. Tidak vakum. Masih ya, aktif lah. Betul. Tapi udah bahasanya secara usaha ini sudah ngedrop di 2017. Nah, cuma karena apa yang ada di pikiran itu semangat tadi lagi dan ingin masa iya sih harus terpuruk lagi. Nah, belajarlah dari pengalaman. Oh, kesalahannya dulu apa sih? Kita pembenahan. Mulai perbaikilah. Mungkin kalau dulu ibaratnya seperti apa, misalnya yang kurang pas, sekarang diperbaiki. Misalnya cara melayani ke pelanggan, terus jenis-jenis barang yang dijual. Ini banyak sekali item-item yang perlu dipelajari. Nah, alhamdulillahnya lagi sejak 2018 mulai itu. Mulai merangkak naik lagi. Iya. Dengan segala macam usaha ya. Usaha lah pastinya gitu. Kerja keras. Yang saya harus tekankan adalah kerja keras dan tidak putus asa. Itu sebenarnya. Terus coba lagi. Seperti Keling sebenarnya. Jadi kenapa saya agak nyambung nih dengan Bang Keling, itu. Jadi coba lagi, gagal coba lagi gitu. Tapi ngomong-ngomong nih, soal pelayanan. Ya. Saya mau bertanya nih soal pelayanan, Pak. Karena sejauh ini mungkin sahabat bisa menangkap lah. Karena bagaimanapun juga dalam bisnis, kita harus kerja keras berarti ya, Pak ya. Oke. Ini tadi Bapak nyinggung soal melayani. Sejauh mana sih Bapak melayani? Apakah konsepnya di Cibuah ini sama dengan di Carita? Sama. Ya, jadi begini. Bahasa kita ada moto lah. Ada moto gini. Sangkuriang itu membuat pelanggan itu untung. Membuat pelanggan itu untung. Jangan sampai merasa dirugikan lah. Iya. Karena kenapa? Secara berpikir sederhananya, kalau pelanggan itu rugi, dia nggak mungkin belanja lagi kan? Sederhana pemikiran. Maksudnya kan kalau jualan begini, saya jualan laku. Nih, yang penting saya laku, saya untung, ya terserah. Yang lain bodo amat. Bodo amat begitu. Kalau Sangkuriang enggak nih. Kita mencoba pelanggan kita itu supaya untung. Bagaimana dia bisa untung? Contoh, misalnya, kadangkala misalnya kayak pakan. Misalnya contoh dari ikan lah. Iya. Awalnya misalnya dia mau kasih misalnya saya sebut nama lah nggak apa-apa, misalnya pengli. Padahal mungkin belum waktunya kasih pengli. Mungkin masih cukup dengan cacing dulu, atau dengan pakan lain yang nggak persis
harus pakannya. Oh, berarti Bapak pun selain daripada menjual, seperti untuk yang belum tahu pasti, agak mengarahkan lah. Mengarahkan. Karena bagaimanapun juga, oh iya saya ingat sahabat, bagaimanapun juga, gitu. Beliau mempunyai predikat juga. Ini salah satu muridnya Abah Haji Nasruddin. Jadi oke, salam untuk semua senior-senior yang dilahirkan Abah Haji Nasruddin. Ya, yang tentunya beliau ini bukan senior, tapi Abah Haji Nasruddin itu salah satu orang ya yang panutan lah ya. Panutan bagi yang sekarang ini pengelola budidaya ikan air tawar yang lele ini, khususnya di Sangkuriang. Beliau itu bisa dikatakan, bukan bisa dikatakan, memang beliau itu maestronya Sangkuriang begitu. Jadi salam dari saya Kering Lele untuk semua senior-senior yang dilahirkan Abah Haji Nasruddin. Oke. Begini Pak, lanjutannya. Berarti Bapak ada sedikit tanggung jawab juga untuk, karena Bapak sudah mempelajari soal budidaya dari pembenihan. Ya, karena jarang juga begini Pak yang mengetahui ini sebenarnya. Makanya saya merasa bersyukur bisa membongkar, dan ternyata sahabat dari tadi tahu ini ternyata orang yang pernah menggeluti di bidang lele dan menjual pakan, tentunya nggak mengeliru juga. Ya, jadi tahu alurnya. Ya, betul. Jadi intinya bagaimana si pelanggan ini untung. Karena konsepnya berpikirnya begini, kalau dia rugi, dia nggak mungkin belanja lagi kan? Karena rugi. Bisa tapi jadi bangkrut juga. Kalau dia untung, mau nggak mau kan dia belanja lagi. Apalagi terjadi akhirnya kesinambungan kan? Seperti itu. Apalagi sedikit banyaknya, andai kata dia bertanya, Bapak respon. Ya, seperti itu. Jadi bisa konsultasi lah. Jadi misalnya mau makan apa, pakai pakan apa, atau pakai obat apa, seperti kering lah ya, seperti mengedukasi juga. Jadi karena berpikir kan si pelanggan itu harus untung. Kalau dia nggak untung ya gimana belanja lagi kan? Bisa jadi kira-kira seperti itu. Ya, tapi kalau dia untung akan terjadi roda perputaran kan. Walaupun saya untung dikit, ya untung dikit terus, tapi terus ada satu pergerakan ekonominya kan. Toh lama-lama kita bisa besar juga. Ya, dari akhirnya dari mulut ke mulut, jadi berkembang. Seperti itu. Ya. Ini tadi ada, saya kebetulan kan habis dari Serang nih. Ya, habis ngonten lah, dan lebih tepatnya lagi berkunjung ke sahabat kita. Dan ada beberapa sahabat kita yang dari Petir, terus tadi saya kebetulan dari Petir, terus saya pun dari Karangtanjung, dari daerah Paneglang. Karena beliau ini banyak juga yang belum tahu bahwa Sangkuriang pindahnya ke sini. Ya. Terus terang, saya pun memang baru pertama ini ke sini. Saya dulu masih di Sampai. Dan saya ngomong, takutnya nih sahabat saya ini nggak percaya. Saya bilang, kalau kamu beli dari Sangkuriang untuk daerah Kadubanen sini, Petir, radius 20 km itu free ongkir. Oh iya. Oke. Dan saya mau Bapak sendiri yang ngomong sama sahabat saya. Kita ada program lah ya dari Sangkuriang tadi, sehubungan dengan melayani tadi kan, melayani pelanggan. Untuk kios Sangkuriang itu untuk radius 20 kilo, baik dari titik di Carita atau di Cibuas ini, 20 kilo itu free ongkir. Berarti sahabat jangan khawatir lah, karena tadi mungkin nanti kan lihat nih video ini, saya tadi waktu pagi dari Serang, dan beberapa sahabat saya yang saya datangi langsung dan ngobrol, dan saya katakan untuk beli pakan, obat-obatan, dan yang lainnya ada di Sangkuriang, dan hebatnya untuk pakan itu bisa free ongkir. Dan beliau ngomong kalau sedikit, untuk berapa jumlahnya? Oke. Sebenarnya tidak ada batasan jumlah. Ada batasan jumlah. Minimal 5 karung bisa diantar. Bisa. Oke, sahabat. Minimal 5 karung bisa diantar. Ya, kalau misalnya kalau sudah jadi pelanggan tetap, ibaratnya kalau misalkan kadang-kadang kan petani kan tanggung nih. Iya, tanggung. 1 karung pun diantar. Kita antar. Tapi ikut jarak juga lah, jarak juga yang tadi. Maksudnya kita tetap yang tadi konsep tadi, supaya pelanggan itu paling tidak juga ada untung. Merasa untung lah, merasa diuntungkan. Jadi kita menjual dalam usaha ini, kita lebih kepada
kedekatan ya. Kedekatan. Seperti kayak keluarga lah jadinya. Jadi karena secara ininya. Kalau kita lebih dekat lagi, saling menguntungkan, ya, pasti akan lebih dekat lagi. Nah itu kenapa Sangkuriang sekarang berjalan sampai sekarang. Berarti begini filosofinya menurut saya. Kalau kita membangun keuntungan bersama-sama, ya sudah pasti dekat. Betul. Tapi kalau kita membangun keuntungan saja, belum tentu dekat. Oke, sahabat. Kalau kita membangun kedekatan, insya Allah mudah-mudahan bisa dapat menjadikan keuntungan. Tapi kalau kita membangun keuntungan semata, belum tentu bisa menjadikan lebih dekat lagi atau membangun kedekatan. Oke, tapi sebelum saya akhiri video ini, saya masih ada lagi nih yang unek-unek gitu sahabat, belum puas lagi. Karena apa? Oke sahabat, bisa lihat, kamera bisa alihkan ke sini. Ini kan, saya ini penasaran ini sahabat. Ini tulis curat coret kayak anak band, kayak anak gangster gitu apa. Tapi setelah saya lihat-lihat, ini ada artinya juga. Dan ini Pak, kalau boleh tahu, ini tulisan apa begitu? Nah, jadi tadi yang cerita kan namanya usaha kan tidak semuanya mulus kan. Iya. Nah, pada saat-saat lagi ngedrop, 2017 lah seingat saya, itu akhirnya saya belajar dari pengalaman. Yang kenapa sih kita gagal, kenapa sih kita tidak berhasil. Nah, akhirnya karena rasa untuk pembelajaran diri sendiri dan untuk memudahkan lah, ya saya tulislah ceritanya untuk mengingatkan juga, kalau ini cerita pengalaman pribadi lah sebenarnya, lebih ke arah pengalaman pribadi. Lebih daripada story, bukan? Lebih kepada pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Kalau di bahasa saya kan, mungkin ini bisa disebut diari. Ya. Lebih kurangnya seperti diari. Hal-hal kayak kata-kata yang kenapa saya bisa tuliskan di sana berdasarkan yang kejadian sebelumnya. Menurut pengalaman sebelumnya, misalnya terjadi tidak keenakan atau kegagalan lah kalau saya bilang. Nah, apa sih yang menjadi gagal? Nah, akhirnya saya tuangkan di dalam tulisan. Tujuannya apa? Untuk misalnya mengingatkan diri saya sendiri gitu loh. Dan untuk mungkin bagi teman-teman yang atau jika dimulai tidak baik, baca tuh ada di jadi contoh lah tuh, sesuatu jika dimulai tidak baik, tidak mungkin atau sulit akan berhasil gitu loh. Itu sebenarnya klasik lah ya. Oke. Ya ibaratnya. Terus jika orang baik diberi simbol 1, orang jahat simbol 0, maka 1 tambah 0 itu 0 bukan 1 gitu loh. Oke, ini sahabat. Itu akan panjang. Sahabat ini bisa lihat semua kalimat-kalimat di sini. Ini salah satu kalimat yang Bapak Idi lakukan. Ada sisi positif dan negatifnya juga pastinya kan? Ya, karena ini pengalaman pribadi lah. Ini hanya untuk warning kepada internal saja. Ya, betul. Mengingatkan. Jadi ini kita yang mempelajari hal-hal dalam artian begini, kita lebih kepada membangun masa depan, maknanya kita harus tengok ke belakang. Dan salah satunya filsafah-filsafah seperti ini sangat bermanfaat untuk melirik bahwa kita ini pernah begini, dan seperti itu. Dan ini salah satu kalimat, sesuatu jika dimulai tidak baik, tidak mungkin sulit akan berhasil atau baik. Oke, di sini kita menyimpulkan, kalau kita dimulai segala sesuatunya dengan tidak baik, maka jangan berharap baik. Oke, saya pikir cukup dulu untuk video kali ini. Dan kita sudah mempunyai banyak waktu, dan saya pun amat berterima kasih kepada Bapak Edi yang sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sama saya, dan terutama lagi untuk berbagi tips, karena bagi saya pun sangat terkagum kepada beliau
setelah beberapa tahun nggak ketemu, begitu ketemu penampilannya yang sangat luar biasa. Dan kita bisa ketemu lagi di video berikutnya nanti, tapi sebelum saya pamit, untuk sahabat yang mau bertanya mengenai budidaya ikan air tawar, sahabat bisa hubungi nomor WA saya. Dulu sama Pak Edi. Oke, makasih ya Pak ya. Terima kasih banyak. Oke, ya, siap. Oke, sahabat, kita bisa ketemu lagi di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.